Pojok kiri tak. Pojok kiri. Oke, balik lagi ke channel TikTok Football First, masih dengan pelatih-pelatih muda yang gue undang untuk bercerita tentang pengalaman mereka, bagaimana mereka berkreasi di sepak bola grassroots, dan mereka boleh dibilang berbeda dari pelatih-pelatih sekolah sepak bola atau pelatih-pelatih grassroots. Kebanyakan berbeda itu karena yang mereka handle, penghasilan mereka, atau pengalaman mereka. Ya, hari ini gue kedatangan Coach Kemas. Halo Coach. Apa kabar? Bagus, apa kabar? Baik-baik. Ya, lagi pandemi kayak gini memang paling enak nih ngundang, terus jalanan lancar, jadi cepet, datangnya cepet ya, on time terus juga bagus, orangnya disiplin ya. Coach Kemas ini udah gua kenal lama ya, dari zaman belum bareng sebenarnya udah kenal, tapi ya memang gak sedekat sekarang ketika sudah melatih gitu ya. Sudah dari tahun berapa ya Coach Kemas? Kalau nggak salah dulu itu gabung 2016 ya? Sekitar 4 tahun ya. 4 tahun lah, wah udah lumayan dalam ilmunya gitu ya. Belum lagi nanti biar dia yang cerita deh pengalaman melatihnya dia pada segala macam. Tapi kalau boleh gue tanya dari awal, lu dulu waktu masih kecil atau apa memang sukanya bola? Suka banget. Suka banget. Suka banget. Tapi kepikiran nggak bahwa lu bakal dalam tanda kutip kecemplung gitu ke dunia ngelatih bola kayak sekarang? Enggak banget sih kalau itu. Coba lu ceritain lagi dah. Ya kayak apa namanya, zaman-zaman kita anak-anak kecil itu suka main bola, pasti tujuannya satu, pengen jadi pemain timnas. Apalagi semuanya termasuk lu pada yang muda-muda. Waktu itu zaman gua nggak tahu ya, tapi zaman gua dulu itu role modelnya itu Kurniawan, pemain timnas bisa ke FC Zurich, ya kan. Terus ada Coach Bima Sakti juga yang main di Helsingborg gitu. Jadi itu apa namanya, motivasinya cuma satu ya, gue harus latihan benar jadi pemain timnas gitu. Kalau untuk kepikiran ngelatih ya nggak ada sih, nggak ada pikiran cita-cita pengen jadi pelatih gitu. Jadi kecemplung ya? Kecemplung lah, kecemplung. Oke, terus lu ngelatih di mana aja nih kalau boleh diceritain share di sini? Sampai saat ini gua saat sekarang atau ya dari awal lah, dari awal mungkin karir ngelatih lu gitu, pertama ngelatih di mana gitu? Pertama ngelatih itu sebenarnya dulu tahun 2007 ngelatih sama teman-teman dekat sini nih, Cinere. Sini ada namanya futsal. Ada teman punya lahan tempat main bola gitu. Kemudian ada permintaan untuk bikin SSB, teman mengajak bergabung, kita bikin kayak SSB kecil-kecilan gitu lah, yang tiap minggu bikin latihan seminggu sekali gitu, ikut-ikut kompetisi gitu. Sampai ada dulu bukan teman lah ya, kakak bos lah dulu. Itu tahu gue punya SSB, kemudian dia juga mau punya SSB. Nah, gue sempet kayak istilahnya disekolahin lah. Disekolahin dulu ke Inggris di apa namanya, license-nya sih resmi waktu itu dari di FA footballnya Inggris. Waktu itu judulnya level 1 in coaching football tahun 2010. Oke, itu setara dengan kalau di PSSI atau di Indonesia? Dia yang paling dasar sih. Mungkin kalau dia sekarang adalah D. D gitu ya kan, tapi di Inggris ya kan. Oke, terus apa namanya, kelar dari situ sebentar membantu dia nge-set up SSB-nya dia. Kemudian itu saat-saat juga dimana gua sedang berbisnis untuk jauh lagi sebelumnya itu, karena lulus kuliah tahun 2004 ya, kemudian sempat kerja di beberapa tempat, akhirnya nggak kerja lagi, berbisnis gitu. Di tahun 2000 sekitar setelah dari Inggris itu ada tawaran untuk melatih di Pelita Jaya sih. SSB Pelita Jaya di Sawangan gitu. Di situ nggak lama, sekitar 1 tahunan lah. Kemudian bisa ngelatih di sekolah Singapura, SIS ya? Dari SIS, which is itu dari tahun 2010 itu sampai hari ini. Kemudian berlanjut ada juga temen buat soccer school gitu, IRS, sempat bergabung dengan IRS juga, sekarang udah enggak.
tahun 2016 bergabung sama ada apa namanya, jadi koordinator di provider untuk CCI di sekolah-sekolah internasional. Oke. Itu sih. Wah, lumayan nih detail ininya. Oke, karena lu pengalamannya banyak nih. Komparasi atau perbedaannya antara melatih anak-anak yang lokal atau kebanyakan orang Indonesia dan sekolah-sekolah internasional kayak lu di SIS atau di JIS, itu gimana lu adaptasinya atau cara handle mereka-nya? Ya kalau di yang lokal, karena budaya kita itu adalah apa namanya, dari di rumah juga bawa sama orang yang lebih tua tuh hormat, gitu. Relatif lebih mudah gitu dari sisi organisasinya gitu. Kalau di sekolah Dan bahasanya pun sama. iya, bahasanya kita menggunakan bahasa ya, bahkan yang nggak baku pun juga maksudnya mereka ngerti gitu ya yang sama ini. Tapi kalau begitu pindah ke kita ngelatih di lingkungan yang Asing ya di sekolah internasional, otomatis kita harus menggunakan bahasa yang universal, just lebih banyak bahasa Inggris gitu. Apa namanya, kesulitan di awal pasti adaptasi masalah bahasa itu pasti, karena bukan bahasa ibu kita kan. Itu gitu. Keduanya adalah kalau dibilang kesulitan itu yaitu karakter anak yang apa namanya, beda budaya ya kan. Bahkan kadang-kadang di awal itu banyak yang cuma manggil nama gitu kan. Banyak yang cuma manggil nama, terus mereka dalam tanda kutip, kalau menurut gua ada, terutama yang udah relatif remaja lah ya. Kalau yang masih under 10, 12 itu mereka masih ya sifat anak-anaknya masih lebih dominan. Tapi kalau udah yang 13, 14, 15 itu kalau mereka belum kenal kita tanda kutip ya kita kayak dipandang sebelah mata sih. Itu mau nggak mau, dan manggil nama langsung udah biasa. Kemas gitu ya. Tanpa coach, tanpa pak, tanpa sir gitu. Dan nggak boleh baper. Karena mau nggak ada yang salah juga gitu. Itu cuma masalah kebiasaan, masalah budaya aja. Jadi perbedaannya itu, tapi memang begitu di sekolah internasional itu menariknya adalah ya itu yang gue bilang, masalah budaya. Kalau kita harus, ketika melatih kita harus konsisten. Artinya jangan sampai di latihan sesi sebelumnya kita mengatakan hal tertentu A gitu misalnya, kemudian di sesi berikutnya itu biasanya akan ingat gitu. Dia akan compare lagi. Lalu kemarin ngomong begini maksudnya apa gitu. Nah, mereka berani untuk mengungkapkan pendapat gitu. Bahkan di sela-sela latihan gue juga ingat waktu itu pernah, bahkan under 10 itu mereka ada 1-2 yang berani untuk, loh kok kita harus begini, kenapa nggak begini gitu. Jadi secara umum memang apa namanya, kita harus siap untuk hal yang kayak gitu. Intinya ya terus memperbaiki diri, mengembangkan ilmu kepelatihan, bukan cuma yang masalah bolanya ya. Tapi how to deal with kids, ya kan, parents juga terutama itu PR sih. Semua nggak lokal, nggak internasional, parent akan selalu jadi jangan ngomong kalau orang Indonesia nggak, orang sama aja gitu ya. Jadi menariknya mendengar cerita dari Coach Kemas ini, berarti kan memang butuh kriteria tertentu ya. Kalau tadi disebut misalnya kayak paling tidak bahasa, komunikasi, terus mengerti beradaptasi dengan culture yang berbeda, baik dari anak-anak, orang tua dan lain-lain. Oke Coach, dengan banyaknya yang lu pegang nih, boleh nggak agak buka dapur dikit Coach? Kurang lebih lu dapatnya berapa Coach? Dihitungan ini aja, range saja. Jadi buat bisa bercerita juga nih ke anak-anak mungkin atau ke teman-teman pelatih. Kalau bilang cukup aja nggak boleh ya? Kalau cukup harus ada perbandingannya. Misalnya berbanding dengan teman-teman pelatih di SSB, kira-kira kalau lu dapatnya sebulan segini, kalau lu ngelatih di SSB berarti harus dapat 10 kali lipat atau 20 kali lipat gitu. Kalau dibandinginnya cukup kan tentatif ya, relatif lah. Ya benar. Kalau dibandingin antara katakanlah di SSB dengan sekolah internasional, memang akhirnya nggak apple to apple sih, karena faktor di belakangnya kan banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita mau ngotot untuk membandingin di situ ya, ada gap yang sangat besar lah, aku bisa bilang gitu. Jadi apa namanya ya, nggak melulu juga kan kita ngelatih orientasinya kan duit. Kadang kan kita juga harus kembali lagi ke
lingkungan di mana kita tinggal, atau paling enggak apa sih yang bisa lu berikan lagi ke anak-anak kita sendiri gitu, ya, anak-anak luar gitu. Paling nggak angkanya 2 digit lah ya. Angkanya 2 digit lah ya. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi ini juga untuk memberikan motivasi buat kalian-kalian yang masih belia, yang masih mungkin usianya belasan gitu ya. Kalau punya cita-cita untuk beryang lain bagus, nggak apa-apa. Tapi ada loh gitu ya, menjadi pelatih sepak bola, bukan sepak bola profesional, sepak bolanya level grassroots, tapi dari sisi finansial juga bagus gitu. Oke, coach. Kalau di sekolah internasional kan biasanya ada jeda summer break tuh ya, yang mungkin bisa 4 bahkan 5 bulan kita tidak dapat pemasukan dari sekolah itu. Itu untuk ngatasin cash flow-nya biasanya gimana, coach? Jadi dalam 1 tahun 12 bulan tapi kepotong katakanlah 4 bulan ini kita nggak dapat pemasukan yang inti lah ya gitu. Jadi bagaimana lah biasanya siasat Mas buat ngatur cash flow-nya gitu. Jadi itu juga dulu jadi permasalahan kan. Karena pekerjaan yang seperti ini nggak yang kayak pekerja yang tiap bulan mesti dapat gaji. Tapi sebenarnya begitu kita tahu ada hal-hal yang kayak gitu, tetap selalu ada ruang untuk bisa disiasatin gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita dapat hari ini, bulan ini katakan, itu sebenarnya bukan jatah kita bulan ini, hari ini gitu. Jadi berdua sama istri sih terutama, itu yang lebih banyak atur istri gitu. Jadi apa yang kita dapat hari ini, bulan ini, dia sudah prediksikan bahwa kita akan mengalami penurunan penghasilan signifikan di bulan ini gitu. Punya bendahara. Ibu negara. Jadi ada menteri keuangannya. Dicatat. Ya balik lagi, setiap orang berbeda-beda kebutuhan ya kan. Dicatat kebutuhan dasar itu apa aja, tagihan yang harus dibayar itu berapa. Kemudian di list per bulannya itu butuh berapa. Dan katakan dari 12 bulan itu kan tadi ada breaknya sekitar 3-4 bulan gitu kan. Jadi kita bekerja itu sekitar 8 bulan ya. Udah 8 bulan itu akan dibagi nanti untuk berapa yang harus kita sisihkan tiap bulan itu, dan itu nggak harus keluar, itu duluan diambil. Itu duluan diambil jadi untuk menutupi penurunan yang drastis, meskipun ketika masa-masa itu pun tetap sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Seperti banyak juga ada permintaan private dari anak-anaknya, alhamdulillahnya ya, ini harus berkreasinya banyak. Iya, atau ya karena waktunya panjang ya balik lagi kan kita bisa kontak-kontak teman-teman, kira-kira ada kayak bisa kita kerjain gitu. Tapi buat gue pribadi justru agak beda gitu ya. Jadi ketika masa-masa itu gue memilih untuk ya udah gue stop juga. Kalau gue pribadi setelah beberapa tahun ini gitu. Dulunya sih suka puyeng juga, waduh nggak ada kerjaan nih segala macam sebelum kita atur gitu. Setelah kita atur ya yang penting kebutuhan dasar kita juga sudah ada, dan kita sebagai manusia juga butuh break ya kan. Semenyenangkan yang kerjaan kita, tetap kita butuh break, butuh break gitu. Jadi itu juga ada budgetnya. Sekundernya juga kalau primer udah pasti ke cover, sekundernya sesekali juga dinikmati, dan itu juga dibudgetkan gitu. Kalau tersiernya udah juga? Itu belum sih. Belum. Tapi paling nggak udah ada mobil lah. Itu kan masuk ke tersier gitu, rumah gitu, aman lah ya. Ya maksudnya yang di luar itu belum lah saat ini gitu. Tapi memang balik lagi ke yang tadi masa-masa liburan lah kalau benar. Gue juga lagi break. Iya, gue nggak memaksakan diri untuk gue harus mencari penghasilan atau apa gitu. Ya udah, gue ikut break juga, merefresh. Mungkin kalau ada kesempatan ikut beberapa kursus, kadang-kadang ada kursus online juga gitu, atau sekedar cuma baca buku yang dulu atau e-book yang dulu kita rencanakan untuk baca tapi nggak pernah dibaca karena kesibukan di waktu yang normal, itu ya itu waktu itu ya kayak pas pandemi kayak sekarang lah. Banyak yang bisa dilakukan, tapi ya alhamdulillah ya mudah-mudahan sih nggak panjang ya, alhamdulillah karena ini bertepatan sama memang jadwal libur, hampir jadwal libur waktu yang sama, jadi ya untuk beberapa waktu ke depan sudah bisa dihandle lagi. Tapi mudah-mudahan memang
kita bisa balik ke normal lagi. Amin. Oke, ini kan juga penontonnya ada beberapa anak-anak remaja. Kalau misalnya lu bisa ngasih tips ke mereka untuk bisa masuk ke level kayak kita sekarang gitu ya, Mas, artinya melatih, tapi melatih bukan di dunia profesional yang justru mungkin pressure-nya bukan tidak ada pressure ya. Kalau di profesional kita kalah kan mungkin dipecat gitu ya selaku pelatih gitu. Kalau di sini memang mungkin tidak dipecat, tapi tetap ada pressure gitu kan. Tapi saya pikir ini lebih aman ya daripada level profesional. Nah, tips-tips itu tolong bantu di-share dong ke khususnya generasi muda lah gitu. Untuk bisa sampai ke level ini, apa aja yang kira-kira diperlukan menurut Coach Kemas? Ya, jadi kalau jadi gue cerita sedikit juga tentang gue gitu. Silakan. Jadi kalau orang bilang lu kan karena dunia lu di situ dari dulu juga gitu. Karena jadi gue ini mungkin sama sebagian besar anak-anak di usia gue gitu. Orang tuanya menyekolahkan dan berharap anaknya itu berprestasi di bidang akademis. Jadi mereka diarahkannya untuk sekolah yang pintar, untuk menjadi orang normal lah ya. Supaya dapat nilai yang bagus, supaya dapat masuk ke universitas yang bagus, kemudian keluar juga nilai yang bagus. Akhirnya di luar bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang bagus, kemudian dia menjadi bagus, bayarannya bagus dan seterusnya gitu. Tapi hidup itu nggak seindah juga rencananya kan, kayak kan akan ada banyak hal yang yang membutuhkan kita untuk beradaptasi kemudian mengubah rencana juga gitu ya. Salah satunya kalau dari gua itu ternyata gua bukan tipe orang yang kerja kantoran. Gua nggak bisa bangun pagi itu kayak kita ini pakai celana pendek. Gue nggak bisa bangun pagi atau sholat subuh kemudian bersiap untuk iya, zaman dulu kita gue masih kerja berapa belas tahun yang lalu lah ya, itu nggak semacet sekarang. Itu aja gue udah struggling gitu. Artinya di motor tuh kayak ngeluh-ngeluh pas mandi kan dingin-dingin, rese nih gitu. Dan itu terus kan ya kan setahun 2 tahun gitu. Ya ternyata gua mendapatkan diri gua itu bukan tipe orang pekerja kantoran yang begitu, yang harus nanti bareng-bareng macet-macetan di pagi hari, pulang juga macet-macetan di sore hari gitu, punya waktu sedikit, besoknya ngapain? Ulang lagi begitu. Begitu ketemu hari Sabtu atau Minggu gitu, sedikit ceria lah. Tapi di akhir minggu itu low lagi gitu. Kan jadi dari situ akhirnya gue mulai memutuskan untuk keluar dari kerjaan itu. Udah lumayan sih untuk fresh graduate itu lumayan banget lah. Itu kerja di Hotel Santika, supervisor HRD gitu, udah lumayan cukup banget untuk kalau cuma duit itu untuk diri sendiri gitu, bahkan untuk nabung dan segala macam. Tapi memutuskan untuk keluar, memulai bisnis sendiri, punya bisnis laundry waktu itu. Sempat ikut juga MLM, MLM tertentu gitu. Sampai ya itu tadi di perjalanan itu, karena hati gue juga memang sangat tertarik ke sepak bola, digiringnya dibawanya ketemu orang-orang yang sepak bola, masuk ke lingkungan sepak bola. Dan yang paling penting adalah nggak peduli latar belakang kita apa, saat kita mau berubah, kemudian meningkatkan diri kita sendiri. Karena waktu itu di awal juga berat, bahasa Inggris itu bukan hal yang come naturally lah buat gue. Iya kan, karena dari kecil juga gue nggak pernah ikut yang namanya les lia. Dulu ngetren banget ya. Setiap anak di sekolah gue dulu pasti ikut lia, cuma gue yang nggak, karena gue mikirnya begini waktu itu. Sebagian besar anak-anak yang ikut lia dibandingin sama aku, bahasa Inggrisnya bagusan gua gitu. Gua berpikir kalau gua punya kesempatan 2 bulan aja, 2 bulan 3 bulan gua bisa keluar misalnya. Udah gua balik gua bisa, gua bilang gitu. Gua mikirnya begitu, jadi gua nggak ikut ituan gitu. Tapi memang ternyata ketika masuk dunia kepelatihan, kita harus belajar mengupgrade ilmu itu banyak. Bukan bahasa conversation, jadi bahasa bola gitu. Yang kita harus beradaptasi gitu, harus belajar lagi untuk memahami itu, kemudian mengupgrade diri terus gitu. Ya sampai akhirnya ya seperti sekarang gitu. Memang bukan yang pasti banget, tapi orang ngomong apa kita paham, kita bisa ngebalikin omongan orang, intinya komunikasikan gitu ya.
dua pihak itu bisa saling mengerti. Mereka nggak pernah lah gue menemuin bule itu nggak boleh ngomong begini karena grammarnya salah gitu. Bahkan kita kadang-kadang kita ngomong macet-macet pun dia oke, I understand gitu. Mereka tuh sangat suportif sekali. Kalau menurut gue jadi yang penting punya kemauan untuk mau mengupgrade diri lah, dan terus memperkaya diri dengan ilmu-ilmu di bidang yang mau kita kuasai gitu. Jadi kalau kita intinya sih bukan di bidang sepak bola aja, bukan cuma di bidang kepelatihan aja, lu mau jadi apapun di bidang yang lu inginkan, your dream work itu lu butuh kemauan, komitmen, sama lu harus jadi master di bidang lu gitu. Lu harus spesialis di bidang lu supaya orang mikir kenapa gua harus ngambil lu nggak ngambil orang lain. Intinya sih gitu sih. Ya, jadi boleh juga garis bawahi di sini bahwa bahasa, terus kebiasaan komunikasi, bagaimana menghandle masalah menjadi solusi, itu adalah bagian yang penting untuk menjadi seseorang yang berbeda. Ya, thank you banget Coach Kemas udah sharing di sini ya. Insya Allah ini juga menjadi manfaat. Sekali lagi, apa yang disampaikan di sini bukan untuk bersifat membanggakan diri, meninggikan diri, tapi adalah sesi sharing di mana mudah-mudahan ini menjadi motivasi, inspirasi bagi Anda yang mungkin memerlukannya. Saya Coach Yahya dan Coach Kemas untuk TikTok Football First. Salam olahraga.